Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusha Shokan ni Makikomareta Kedowa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Kaito dan Zeke pergi ke Rick Forcia bersama. Itu karena memang Kaito ingin mengantar Zeke pulang ke kampung halamannya. Dan tentu, berkat keramahan dari kedua orang tua Zeke yaitu Reinhardt dan Sylvia, Kaito pun mendapatkan kehangatan yang luar biasa di sana. Bahkan Kaito diminta untuk makan malam bersama dengan mereka dan juga menginap di rumah mereka. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Kaito dan Zeke lagi. Seharusnya, sehabis mereka makan malam bersama, mereka itu tidur di kamar teman-teman. Namun di sini Zeke pun mendekati Kaito dan bertanya, apakah Kaito ingin menemaninya jalan-jalan malam sebentar? Mendengarkan hal itu, Kaito pun berkata kalau dia akan melakukannya, karena dia juga ingin mencari angin segar di luar. Nah, saat malam itu, mereka berdua menikmati kemeriahan malam di kota Rick Forcia. Namun, saat baru saja berjalan sebentar, Zeke pun langsung memeluk Kaito dari belakang. Tentu, Kaito pun cukup kaget dengan hal itu. Dia pun mempertanyakan tindakan dari Zeke. Zeke pun berkata nih, kalau memang ini adalah ucapan terima kasihnya kepada Kaito. Kaito adalah laki-laki baik yang selalu menolongnya. Dan memang benar sih, jika dilihat ke belakang, Kaito itu sangat berperan dalam mengembalikan suara dari Zeke. Kalau saja Kaito tidak memiliki koneksi dengan Lilywood, maka Lilywood nggak akan mungkin menyerahkan buah pohon dunia kepada Kaito. Jadi di sini Zeke pun berterima kasih lagi kepada Kaito secara pribadi. Panel cerita pun berpindah ke kamar dari Kaito dan Zeke nih. Nah, kalian udah tahu kan kalau Zeke dan Kaito dipaksa satu kamar oleh Reinhardt, maka dari itu di sini mereka pun berebut nih. Siapa yang akan tidur di lantai malam ini? Yaps, tentu. Mereka akan agak malu bila tidur satu ranjang. Jadi sebagai gantinya, salah satu di antara mereka itu harus tidur di lantai untuk malam ini dan malam seterusnya. Nah, mereka berdua pun ribut nih tentang siapakah yang akan tidur di kasur dan siapakah yang akan tidur di lantai. Mengingat si Kaito juga kan gak mungkin tega membiarkan Zeke tidur di lantai. Sedangkan Zeke itu juga sama nih. Dia gak mungkin juga membiarkan Kaito yang merupakan tamu kehormatan dalam rumahnya itu tidur di lantai gitu. Nah, karena mereka gak ada yang mau ngalah satu sama lain, akhirnya Kaito dan Zeke pun memilih tidur di kasur bersama. Tapi posisi mereka itu saling membelakangi satu sama lain teman-teman. Tentu, mereka tetap saja gugup walaupun sudah dalam posisi itu teman-teman. Dan untuk mengurangi rasa gugupnya, mereka pun sedikit saling mengobrol satu sama lain. Termasuk juga Zeke pun mempertanyakan hal yang gak terduga bagi Kaito nih. Di sini Zeke tanya, kalau saja dia hanya memakai daleman, apakah Kaito akan lebih tertarik dengan dirinya atau tidak? Mengingat dari apa yang dia tahu, kalau laki-laki itu sangat menyukai wanita yang berpakaian minim, lalu menunjukkan bodinya gitu. Tapi di sini Zeke juga meneruskan kalau dirinya adalah wanita jangkung yang tidak memiliki kelebihan di gunungnya. Jadi dia ragu apakah Kaito akan tertarik melihatnya walaupun hanya menggunakan dalaman saja. Mendengarkan hal itu, dengan gugup Kaito pun menjawab nih, kalau dari dulu dia menganggap Zeke sebagai wanita yang cantik dan anggun. Jadi pastinya dia tertarik kepada Zeke. Walaupun Zeke itu memakai pakaian sehari-harinya saja. Yaps, di sini Kaito menunjukkan sikap gentle-nya. Dia tidak peduli apakah pakaian Zeke itu minim atau enggak, atau apakah Zeke itu harus punya gunung yang besar atau enggak. Bagi Kaito, penampilan Zeke yang sekarang sudah sangat menawan. Itulah yang membuat hati Zeke semakin tersentak. Obrolan seperti itu pun terus berlanjut teman-teman, hingga akhirnya mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak walaupun dalam posisi seperti itu. Panel cerita pun berpindah. Keesokan harinya, Kaito dan Zeke pun memutuskan untuk jalan-jalan dekat hutan Rick Forcia nih. Karena kebetulan Kaito juga katanya ingin pergi melihat beberapa pemandangan indah di sana. Dan karena ada Zeke bersamanya, Kaito tuh nggak perlu takut lagi bila ada monster. Lagi pula, hutan yang mereka kunjungi adalah hutan yang memang sering digunakan para elf untuk berburu. Maka dari itu, medan hutan yang dilalui oleh Kaito dan Zeke tidak terlalu terjal dan jarang sekali ada hewan buasnya. Ditambah lagi nih, Lilywood telah membatasi pergerakan hewan buas di sini. Dan Isis juga kan sempat memusnahkan semua beruang hitam yang ada. Jadi hal itu semakin membuat hutan ini terbebas dari predator gitu. Nah, dalam kesempatan itu juga, Zeke dan Kaito sempat makan bersama di hutan itu teman-teman. Ya, mereka piknik gitu. Karena kebetulan Zeke juga sudah menyiapkan bento bagi mereka. Yaps, dibandingkan dengan kedua pacar Kaito, nampaknya Zeke cukup spesial
dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Kaito dan sangat perhatian kepada dirinya. Itulah keunggulan yang dimiliki Zeke dibandingkan kedua pacarnya Kaito gitu. Nah, di tengah makan mereka, Zeke pun sempat memberikan Kaito sebuah makanan unik dari Rick Forcia nih. Dan makanan itu bernama tongkat buah, teman-teman. Bisa dibilang itu adalah makanan yang mirip seperti kue kering yang berbentuk tongkat steak kecil, teman-teman. Dan cara menikmatinya adalah dengan mencelupkannya ke dalam teh. Nah, melihat hal itu, Kaito pun jadi teringat dengan Alice nih. Karena memang itulah oleh-oleh yang diinginkan sama Alice. Maka dari itu Kaito pun sempat tanya toko yang menjual makanan ini kepada Zeke. Nah, setelah itu perjalanan mereka pun berlanjut lagi ke sebuah danau dekat hutan sana. Dan kalian tahu teman-teman di sini, Zeke mengatakan hal yang tidak terduga lagi bagi Kaito. Secara terang-terangan Zeke pun menjelaskan nih, kalau dia sangat tertarik kepada Kaito sebagai lawan jenis, bukan sebagai penjaga ataupun sebagai teman saja. Karena bagi Zeke sendiri, Kaito adalah laki-laki yang sangat keren. Setiap kali dirinya melihat Kaito, maka jantungnya itu akan berdegup kencang. Dan mulai dari akhir festival pohon suci Rick Forcia lah, Zeke memendam rasa sukanya kepada Kaito. Tentu, Kaito pun sangat terkejut dengan hal itu. Jika memang seperti itu, maka Zeke sudah lama memendam rasa kepada dirinya. Namun Kaito sama sekali tidak peka terhadap perasaan dari Zeke. Dan malah mencari wanita lain dulu, bukannya Zeke gitu. Di sini, Zeke pun terus berkata, kalau dia sangat mencintai Kaito, tapi dia juga sadar diri, dia bukanlah siapa-siapa. Dia bukanlah seorang penguasa seperti Kuro ataupun Isis. Jadi, kalaupun Kaito tidak menerima perasaannya, maka itu tidak apa-apa, itu bukanlah masalah bagi dirinya. Dia juga tidak meminta Kaito segera menjawab perasaannya sekarang. Dia ingin Kaito memikirkannya secara matang-matang saja, dan memberikan jawaban terbaik jika Kaito sudah memutuskannya. Nah, perkataan itu membuat Kaito jadi tertegun nih. Dia sudah tidak peka dengan perasaan dari Zeke sejak lama. Jadi, apakah dia ingin menunda perasaan jawaban dari Zeke lagi juga? Tentu, Kaito bukanlah orang yang sejahat itu. Jadi di sini, Kaito pun langsung memegang tangan Zeke dan dia pun meminta maaf kepada Zeke nih. Kalau dia sudah tidak peka selama ini, dia tidak menyadari perasaan suka dari Zeke kepada dirinya. Kaito juga tidak bisa menjanjikan apapun kepada Zeke. Namun dia hanya mengakui kalau dirinya tertarik kepada Zeke, seperti yang Kaito bilang tadi malam. Walaupun Zeke mengakui kalau dirinya adalah wanita yang biasa saja, bahkan katanya tidak punya daya tarik, tapi tetap saja bagi Kaito, Zeke adalah wanita yang sangat menawan. Maka dari itu dia pun menerima perasaan dari Zeke. Dan seraya dengan itu, Kaito pun langsung memeluk Zeke. Akhirnya mereka pun jadi sepasang kekasih lagi nih teman-teman. Ya, Kaito sudah punya 3 kekasih sekarang. Panel cerita pun berpindah beberapa saat setelah Zeke dan Kaito menjadi sepasang kekasih. Nah, tepat di perjalanan pulang, Zeke pun sempat menceritakan tentang dirinya kepada Kaito nih. Karena mereka sudah menjadi sepasang kekasih, maka tidak ada salahnya juga nih kalau Zeke menceritakan tentang dirinya kepada Kaito. Di sini, Zeke pun memulai ceritanya dengan tanya kepada Kaito, apakah Kaito sadar sejak mereka kembali ke Rick Forcia, banyak sekali elf yang berbicara kepada Kaito, namun mereka tidak berbicara kepada Zeke sama sekali. Tentu, setelah mendengarkan hal itu, Kaito pun jadi tertegun lagi. Kalau dipikir-pikir, hal itu memang terjadi. Tapi kenapa Kaito baru sadar dengan hal itu? Sebelum pergi ke ibu kota Symphonia, Zeke sudah tinggal di Rick Forcia sejak masih kecil. Dan jika umur Zeke sekarang adalah 34 tahun, maka Zeke meninggalkan Rick Forcia itu pada umurnya yang ke-20 tahun, teman-teman. Jadi apakah nggak ada teman yang dimilikinya selama 20 tahun terakhir hidup di sini gitu? Tentu saja, bukan itu jawabannya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi kepada Zeke? Melihat Kaito yang cukup penasaran, Zeke pun melanjutkan ceritanya nih. Semua elf yang ada di Rick Forcia tidak menyapanya dikarenakan Zeke adalah elf yang sangat bodoh. Dia terlahir tanpa talenta yang cocok bagi seorang elf. Jadi pada umumnya, elf itu akan lahir dengan talenta alami mereka teman-teman, yaitu dapat menggunakan sihir alam atau yang bisa dikatakan bisa menggunakan energi alam seperti Naruto dalam bentuk seinin modenya gitu. Dengan menggunakan kekuatan alam itu juga, para elf dapat menguasai sihir angin dan juga air teman-teman. Nah, kebetulan Reinhardt, ayah dari Zeke sendiri, sangat ahli dalam menggunakan sihir alam. Bahkan raja juga sampai menundukkan kepalanya terlebih dahulu nih kepada Reinhardt untuk menjadikannya sebagai penyihir kerajaan gitu. Lalu, yang kedua, para elf itu akan lahir dengan kemampuan sihir roh,
yang membuat mereka bisa berkomunikasi dengan para roh seperti yang dilakukan oleh Sylvia, ibu dari Zeke. Tentu, dengan semua hal tadi, maka semua elf yang ada di Rick Forcia sendiri menaruh harapan besar kepada Zeke. Namun sayangnya, Zeke tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka semua. Karena memang Zeke sendiri terlahir tanpa bisa menggunakan sihir roh ataupun sihir alam. Dia terlahir dengan sihir elemen api yang notabene-nya sangat berbahaya bagi hutan tempat tinggal para elf dan roh, teman-teman. Maka dari itulah hampir semua elf yang ada di Rick Forcia ini tidak ingin berteman ataupun sekedar menyapanya. Ya, memang Zeke tidak pernah mendapatkan perundungan apapun, tapi tetap saja kalau kamu dijauhi oleh semua penduduk kampung halaman kamu, lalu tidak ada yang mau berteman dengan kamu, ya itu tetap saja menyakitkan bagi Zeke sendiri. Ya, kasus seperti ini memang sangat langka di kalangan para elf, tapi memang secara tidak kebetulan, Zeke menerima nasib seperti ini. Itulah kebenaran dari Zeke sendiri. Dia elf yang tidak berguna. Maka dari itu, dia sangat senang nih ketika Lilia dan Luna Maria mau menerimanya di Symphonia. Jadi bisa dibilang, Luna Maria dan Lilia adalah dua teman pertama yang dimiliki oleh Zeke. Tentu, Kaito juga cukup terkejut dengan hal itu. Dia tidak menyangka kalau Zeke punya masa lalu yang begitu kelam seperti itu. Dia juga cukup iba nih, karena sebelum kehilangan suaranya, Zeke itu sudah menderita terlebih dahulu. Tapi tentu keberadaan dari Kaito sekarang mungkin tidak semerta-merta bisa menghapus kesedihan dari Zeke itu aja. Jadi dia pun langsung berkata nih, dia belum bisa mengerti sepenuhnya kesedihan dari Zeke. Namun untuk sekarang, sudah ada Kaito yang bisa menjadi tempat Zeke curhat. Maka dari itu, Zeke tidak perlu bersedih lagi. Nampaknya nih, kata-kata Kaito itu sangat berharga bagi Zeke. Dia pun kembali senang ketika mendengarkan hal tadi dari Kaito. Setelah menceritakan hal tadi, Kaito dan Zeke pun melanjutkan perjalanan mereka lagi untuk pulang nih. Namun gak disangka saat di tengah hutan itu, mereka berdua bertemu dengan Lilie yang sedang berada di sana, teman-teman. Tentu hal itu membuat Zeke jadi senang nih, sekaligus juga gugup. Ya, karena sekarang yang ada di hadapannya adalah peri yang menjadi idolanya. Nah, kemarin Kaito kan udah minta Lilie memberikan tanda tangan bagi Zeke nih. Dan di sini ternyata Lilie itu tidak melupakan janjinya. Ia pun memberikan tanda tangan miliknya di sebuah daun yang tumbuh di kepalanya, teman-teman. Dikatakan kalau itu adalah sesuatu yang sangat spesial, bahkan bisa juga dibilang sebagai berkahnya Lilie gitu. Dan karena sihir persepsinya, Lilie juga tahu nih kalau Kaito dan Zeke itu baru saja jadian. Jadi dia pun langsung memberikan berkatnya lagi kepada Kaito dan Zeke dan mendoakan hubungan mereka bisa lancar-lancar saja. Gak disangka juga nih, nampaknya dengan sihir persepsi yang dimiliki oleh Lilie, dia juga bisa tahu permasalahan dari Zeke yang gak bisa menggunakan sihir roh ataupun sihir alam. Maka dari itu dia pun turut sedih nih, karena ada High Elf yang seperti itu. Tentu nih, Lilie yang menyebut Zeke sebagai High Elf menimbulkan pertanyaan di benak Kaito dan Zeke. Bahkan di sini mereka berdua pun menjelaskan lagi kalau Zeke itu hanyalah elf biasa dan bukannya High Elf. Mendengarkan hal itu, Lilia pun sedikit bingung nih, karena bagi dirinya, mana yang dimiliki sama Zeke itu seperti bentuk mana dari High Elf. Dan setelah beberapa saat menggunakan sihir persepsinya lagi nih untuk menyelidiki Zeke, Lilia itu jadi paham sekarang situasinya. Dia pun tanya kepada Zeke apakah benar Zeke itu pernah memakan buah pohon dunia dari Lilywood atau tidak gitu. Tentu Zeke pun menjawab iya, karena memang buah pohon dunia itulah yang menyembuhkan suaranya gitu. Mendengarkan jawaban itu membuat Lilia jadi semakin yakin nih, kalau sekarang Zeke itu sudah berevolusi jadi High Elf karena makan buah pohon dunia tadi. Nah, dikatakan buah pohon dunia itu dipenuhi oleh energi sihir alam Lilywood sendiri, teman-teman. Maka seharusnya Zeke juga sudah bisa menggunakan sihir alam tanpa kesusahan apapun, dan mungkin saja dia juga bisa menggunakan sihir roh gitu. Ditambah lagi nih, nampaknya Lilie juga tidak keberatan untuk melatih Zeke dalam menggunakan sihir alam ataupun rohnya. Dengan begitu Lilie bisa memberikan sedikit saran juga bagi Zeke cara menggunakan kedua sihir tersebut. Mengingat nampaknya Zeke juga katanya ingin bertambah kuat lagi supaya bisa melindungi Kaito gitu. Jadi diputuskanlah saat itu Zeke pun latih tanding melawan Lilie. Panel cerita pun berpindah ke sebuah tanah lapang di tengah hutan elf. Saat itu Kaito pun memperhatikan latih tanding di antara Zeke dan Lilie dari jauh. Dan tentu dia juga memanggil Alice untuk membantunya menjadi komentator lagi, karena pertarungan kali ini juga pasti gak akan bisa dilihat oleh mata biasa. Saat itu Alice pun berkata kepada Kaito
kalau memang Zeke bisa menggunakan sihir alamnya dengan baik walaupun dia baru pertama kali menggunakannya. Itu cukup membuat Alice terkejut nih. Tapi tetap saja lawan latih tandingnya juga bukanlah makhluk biasa. Bisa dibilang Lilie adalah bawahan terkuat yang dimiliki sama Lilywood. Meskipun dianggap yang paling lambat di antara hitungan iblis Count Rank, tapi tetap saja dia bisa bergerak setara dengan kecepatan 2 tahun cahaya teman-teman. Maka dari itu layangan pedang milik Zeke bisa dihindarinya dengan sangat mudah. Tentu hal itu membuat Kaito jadi kaget dan melongo nih. Karena makhluk yang bisa bergerak dengan kecepatan 2 tahun cahaya aja dianggap yang paling lambat. Jadi bagaimana yang paling cepat gitu? Ditambah lagi Lilie juga punya skill yang cukup keterlaluan sih, bernama Heaven Flower teman-teman. Intinya, ini adalah kemampuan counter yang membuat Lilie bisa mengembalikan serangan yang dia terima dengan serangan balik yang akan lebih kuat 20% dari serangan aslinya gitu. Nah, dia juga punya skill menyembuhkan diri yang cukup OP, tapi ya tetap aja ada cooldown dari semua skillnya itu. Jadi secara tidak langsung pertahanan Lilie itu bisa dibilang hampir sempurna, tapi ya masih ada kelemahannya gitu. Nah, setelah memuji Lilie tadi, nampaknya Alice pun ingin menyombongkan dirinya di hadapan Kaito nih. Dia berkata meskipun Lilie kuat, tapi Alice hanya perlu 40 detik saja untuk mengalahkannya. Tentu hal itu membuat Kaito terus melotot kepada Alice nih. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Yusha Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.